كما قلت آنفا أن شيخنا تنكو حاجي نور الزهري يحيى ويخطب في كل يوم الجمعة في مسجد مسجد كبير رياض مالنا، ويخطب في كل جمعة يقول المسألة الأخلاق، لأن عرفت أن نتعلمنا عن الكتب من الأخلاق، ولكن هذه صعوبة لنعمل هذا العلم. هل عندكم فكرة الجيدة؟ السؤال الثاني، وكيف بطريقة الاستقامة إلى علمنا؟ وهذا المسألة ثانيا استقامة على هذا الطريقة الاستقامة للتعلم. هذه كفى فمني أشكر جزاك الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Pakistan ada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengeluarkan pawai juga. Saya mengira di sini juga ada di Aceh ya. Aceh juga. Tapi di sana juga ada bicara beda. Tujuan sama, cara beda. Di sana ada diucapkan Sarkar Ki Ahmad, semuanya katakan marhaba. Apa katakan? Marhaba. Mungkin kita mencoba untuk hilang tiduran. Yani Sarkar Ki Ahmad artinya kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ucapkan marhaba. Seperti tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i. Wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Ya, saya ucapkan Sarkar Ki Ahmad dan lakab-lakab yang lain untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum ucapkan jawaban marhaba. Apa? Sarkar Ki Ahmad, Dildar Ki Ahmad, Aka Ki Ahmad, Maula Ki Ahmad, Aka Ki Ahmad, Yasin Ki Ahmad, Taha Ki Ahmad, Maula Ki Ahmad, Aula Ki Ahmad, Bala Ki Ahmad, Karashi Ki Ahmad, Madani Ki Ahmad. Marhaba ya Mustafa, marhaba ya Mustafa. Dengan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ambil kita charge bateri kita ya. Alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama saya lupa, istiqamah atau akhlak. Ya. Kita mengamalkan atas akhlak yang mulia. Hendaklah kita baca kitab-kitab yang di dalamnya ada cerita-cerita tentang akhlak. Akhlak itu topik bukan kecil, topik luas sekali. Tentang marah-marah, tentang senyum, tentang salam, tentang duduk, tentang berjalan kaki, tentang berbicara, bagaimana muqabalah unas al-akharin. Ada luas sekali, topik ini luas sekali. Hendaklah kita belajar dan baca kitab-kitab tentang akhlak. Topiknya tentang akhlak, supaya kita belajar akhlak dan mengamalkan atasnya. Yang kedua, istiqamah atas ta'allum. Kalau antum ada di dalam pondok pesantren, mudah untuk dapatkan istiqamah. Karena walaupun antum tidak mau masuk kelas, ada penjaga masukkan antum ke dalam kelas.
yakni terpaksa didapatkan istiqamah. Tapi kalau senang hati, jawabannya sama yang tadi saya menjawab kepada dia atau dia. Istiqamah untuk ilmu agama, hendaklah kita beradab sama ustaz, hendaklah kita beradab sama apa? Kitab. Oh ya, saya ingatkan yang lain, kalau antum mau dapatkan istiqamah untuk memperoleh ilmu agama, hendaklah kalian mencuci tempat wudu dan kamar mandi. Mungkin heran ya, kaget. Kenapa? Bagaimana itu? Alhamdulillah al-faqir mujarrib. Qad jarrabtu fihi. Suatu kali di pondok-pondok Jamiatul Madinah tahta isyraf Markaz Dawat Islami, malam seperti kalian juga ada begini, ada halaqah-halaqah 5 atau 4 santri duduk sama-sama dan mereka murajaah, belajar satu sama lain. Satu santri di antara kita ada dia mau menghafal murajaah tapi tidak bisa. Besok lupa. Beliau meminta dari ustaz nasihat. Ustaz, beliau katakan, cucilah tempat wudu pondok pesantren, cucilah kamar mandi pondok pesantren, dan cucilah kelas pondok pesantren yang antum belajar di dalamnya. Alhamdulillah sudah seminggu santri itu sudah senang dan katakan kepada ustaz, terima kasih banyak, Anda mengajar kepada kita cara yang bagus sekali, ada punya pengaruh. Alhamdulillah sudah seminggu saya setiap hari mencuci tempat wudu, kadang-kadang kelas, kadang-kadang kamar mandi. Alhamdulillah seakan-akan saya sudah mencuci otak saya dan hati saya. Sekarang saya menghafal murajaah dan besok alhamdulillah saya terus mendengarkan. Ini cara mungkin antum heran, tapi cobalah, jangan malu. Walaupun ada orang untuk mencuci tempat wudu atau kamar mandi atau kelas, tapi mintalah izin dari mereka, hari ini saya mau mencuci atau membersih kelas kita. Apakah Anda tahu di Jepang ada santri-santri dan guru-guru non muslim, tidak muslim. Mereka dipaksakan oleh pemimpin, ustaz dan santri. Mereka semua setiap hari kira-kira 30 menit atau 1 jam mereka membersih semua sekolah. Mereka orang gila untuk Islam, tapi untuk ke sekolah mereka tidak gila. Orang non muslim, mereka orang gila untuk Islam karena mereka belum masuk Islam. Mereka gila orang, tapi mereka tidak gila untuk sekolah. Mereka sudah coba, mereka sudah dapatkan suatu. Oleh karena itu mereka setiap hari membersih pel atau sapu sekolah. Hendaklah kalau antum mau dapatkan istiqamah untuk memperoleh ilmu agama, hendaklah kalian mencuci tempat wudu, kamar mandi dan membersih kelas. Sallu alal habib sallallahu alaihi wa sallam Muhammad.